Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Dalam seri ke-603 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rusli sebagai Rasemi, Kris Urspon sebagai Rakuti, Edi Dosa sebagai Jayanegara, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Arya Dwi Pangga atau Resi Mahasadu kini telah mapan sebagai kawiwara kerajaan. Hidup bergelimang kemewahan dan serba berkecukupan. Tinggal di Wisma Megah di lingkungan Istana Majapahit. Kiranya layak kalau aku menumpahkan sisa-sisa hidup ini demi kejayaan dan kemegahan Gusti Prabu Jayanegara.
melalui larik-larik syair. Gusti Prabu telah mengangkat hidupku dari lumpur nista dan hina ke atas kehidupan yang layak sebagai seorang pujangga istana. Akan kuangkat pena dan kugores rantal. Langit Majapahit kan kubuat merah, semerah semangat dan darah prajurit. Akan kulambungkan ke atas mega-mega nama Gusti Prabu Jayanegara. Akan kupancangkan tonggak kemenangan dan kemegahan bagi negara Wilwatikta tercinta. Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga. Ternyata kau masih bisa berguna untuk Majapahit. Ternyata kau bukan lagi sampah busuk masyarakat. Tetapi Arya Dwi Pangga, sudah puaskah kau dengan hidupmu sekarang ini? Sudah layakkah kau sebagai manusia sebagaimana layaknya manusia-manusia lainnya? Benarkah tidak ada lagi kekurangan dalam dirimu, di dalam hidupmu? Sudah sempurnakah kau, wahai Arya Dwi Pangga? Tiba-tiba batin Arya Dwi Pangga menyapa lain. Semacam ada tuntutan yang kini tengah memberontak. Dia terkesiap, seluruh tubuhnya merinding dan gemetar. Sepertinya dia merasakan ketakutan yang teramat sangat. Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga, kau sebenarnya tidak lebih dari seorang pengecut yang melarikan diri dari kenyataan. Kau hanya berpuas diri saja. Sesungguhnya kau masih asing, asing bagi dirimu sendiri. Di mana anakmu? Di mana istrimu? Di mana? Di mana? Di mana? Tidak, tidak, tidak. Tuan Resi Mahasadu. Ada apa? Tuan Resi, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Tetapi tadi Tuan Resi berteriak-teriak. Iya, betul Tuan. Apakah ada pencuri masuk ke Wisma? Di mana arahnya? Biar kami menangkapnya. Tidak, tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada penyusup. Tetapi mengapa tadi Tuan... Tidak Tuan. ada siapa-siapa. Kami diperintah oleh Gusti Prabu untuk selalu berjaga-jaga di sekitar Wisma Tuan Resi. Ya, keselamatan Tuan Resi menjadi tanggung jawab kami para prajurit jaga. Iya, tetapi tidak ada apa-apa. Sudahlah, kalian kembali saja pada tugas kalian. Baiklah kalau Baiklah. begitu. Hamba mohon diri. Kedua prajurit jaga itu kembali melangkah keluar. Arya Dwi Pangga meremas-remas rambutnya yang panjang dan kusut masai. Dia kembali duduk tersimpuh di depan meja kerjanya. Tubuhnya lunglai, seperti dilolosi seluruh persendiannya. Dua prajurit jaga masih tidak mengerti tingkah majikannya yang dirasanya sangat aneh. Mereka saling berpandangan. Aneh sekali Tuan penyair itu. Apakah dia mulai gendeng? Berteriak-teriak sendiri tanpa tahu apa sebabnya. Ya, konon kabarnya begitulah cara seorang penyair mencipta karya-karyanya. Yang benar saja. Nanti kalau kebablasan itu bagaimana? Loh, kebablasan bagaimana maksudmu? Lah, uang mirip-mirip orang gila begitu. Nah, kalau jadinya benar-benar gila,
Kan repot kita. Ya, tidak jauh beda dengan kita. Setiap hari tugas jaga terus. Berdiri dari pagi sampai sore. Apa kau tidak takut kebablasan? Kalau kita kebablasan bagaimana? Ya, kan tidak jauh beda sama itu tuh. Tuh, arca batu yang bertengger di depan gapura itu. Wah, bisa saja kamu itu. Makanya, jangan suka melecehkan pekerjaan orang. Setiap orang itu kan masing-masing punya tugas dan pekerjaannya sendiri. Apapun tugas dan pekerjaan itu mulia. Ya, Kang? Iya. Asal jangan jadi maling. Iya ya. Kita sendiri baru bisa merasakan hidup kalau keadaan negara aman. Coba kalau negara dalam keadaan darurat perang, kita kan pasti hidup dengan was-was ya. Ya, kita akan selalu dicekam pertanyaan. Besok masih bisa melihat matahari atau tidak ya? Nah, itu namanya resiko dalam memilih pekerjaan, Kang. Diam-diam kau pintar juga ya. Sudahlah, Kang. Jangan memuji dan mengobrol terus. Salah-salah ada penyusup masuk kita tidak tahu. Wah iya. Ayo, baiklah. Kita berkeliling Wisma. Ayo. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Matahari siang tidak begitu terik. Angin meniup sepoi-sepoi basah. Semilir membuat siapapun di siang itu terkantuk-kantuk. Satu dua burung di dahan berkicau seperti mengusir keheningan. Kau lihat Rakuti, Wisma Resi Mahasadu tak pernah sepi dari penjagaan para pengawal. Mereka tentu menjaga ketat atas perintah Gusti Prabu. Tapi syair itu, Rasmi, aku harus mendapatkannya. Aku harus memusnahkannya sebelum si penyair keparat itu sempat membacakannya untuk Gusti Prabu. Timbang-timbanglah dulu dengan baik. Jangan asal bertindak, Rakuti. Para pengawal yang diperintahkan menjaga Wisma Sang Resi pastilah bukan sembarang pengawal. Rasmi, mengapa kau selalu menghalangi niatku? Aku tidak menghalangi niatmu, tidak. Tapi aku hanya ingin mengajakmu berpikir sedikit waras. Kau anggap aku tidak waras, Rasmi? Oh, jangan dulu tersinggung, Rakuti. Maksudku, cobalah kau pusatkan perhatianmu hanya pada satu cita-citamu, menjadi Raja Majapahit. Tapi syair si pujangga itu bisa membahayakan keberadaan kita, keselamatan kita. Tidak, sejauh kita bisa menahan dan menjaga diri. Kita mesti pandai-pandai bermain sandiwara, Rakuti. Makin lama aku semakin muak dengan keadaan seperti ini. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk segera melaksanakan rencana-rencanaku. Sudahlah. Ayo. Kita harus segera berlalu dari sini. Jangan sampai pengawal-pengawal di sana itu melihat kita. Mereka bisa curiga, Rakuti. Tidak. Aku harus menyusup ke Wisma itu dan mengambil syairnya. Aku tidak ingin Gusti Prabu terpengaruh oleh bunyi syair dan bersikap waspada. Ya, mumpung Gusti Prabu masih menganggap keadaan Majapahit aman tentram, maka syair itu harus kumusnahkan. Oh, kau tidak akan mungkin berhasil menyusup ke sana, Rakuti. Atau katakanlah kau berhasil selamat keluar dengan membawa syair itu. Apakah Gusti Prabu tidak akan menaruh curiga?
Tuan Rasmi dan Tuan Rakuti. Saya kira siapa, Tuan? Kau dari mana, prajurit? Saya dari Istana Gusti Prabu. Beliau berkenan memanggil Tuan Resi Mahasadu datang ke istana untuk membacakan syair-syairnya. Begitu. Baik, lakukan tugasmu. Saya mohon pamit, Tuan Rasmi, Tuan Rakuti. Ya. Nah, apa ku bilang? Kita sudah terlambat. Gusti Prabu akan segera mendengarkan syair brengsek si penyair keparat. Rakuti, cobalah belajar berpikir jernih. Aku tidak suka berpikir. Aku lebih suka bertindak. Berpikir dan menimbang-nimbang itu adalah pekerjaan perempuan. Nah, itulah kelemahan dan kekuranganmu. Cita-citamu tidak akan tercapai kalau tidak melalui pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebab itulah aku membantumu, Rakuti. Aku tahu kau memiliki ulah kanuragan yang tinggi, sementara aku hanya sedikit memiliki ilmu Rajaniti. Tetapi kalau dua kekuatan ini kita padukan, mustahil semua rencana akan gagal, Rakuti. Rakuti, kau mengerti maksudku bukan? Rakuti hanya bisa diam. Matanya menerawang jauh memandang ke depan. Seolah di sanalah letak masa depannya. Istana Majapahit. Ya, istana yang kelak akan berada di dalam genggaman tangan-tangannya yang kokoh. Rasmi lalu menggelengkan kepala, mengajak Rakuti segera berlalu dari situ. Rakuti tetap diam. Tapi tak berapa lama kemudian keduanya telah memacu kudanya, meninggalkan pohon Brahmastana, tempat di mana keduanya mengintai wisma kediaman Resi Mahasadu. Junjungan hamba. Hamba datang menghadap sesuai titah Sang Prabu. Iya. Aku sudah ingin mendengarkan syairmu yang terbaru, Resi Mahasadu. Sebelumnya hamba mohon ampun, Gusti Prabu. Apabila nanti di dalam syair hamba ada sedikit kekerasan yang mungkin membuat Gusti Prabu tidak berkenan. Kiranya Gusti Prabu tidak menaruh curiga atau syakwa sangka pada hamba yang rendah dan hina dina ini. Sudah sejak lama aku tidak lagi menaruh curiga atau syakwa sangka padamu, Resi Mahasadu. Sebab itu, janganlah takut atau ragu-ragu padaku. Terima kasih, Gusti Prabu. Satu lagi permohonan hamba. Kiranya apabila nanti Gusti akan menanyakan tentang isi syair hamba, sudilah Gusti Prabu tanyakan itu tanpa rasa murka. Sebab murka Gusti Prabu adalah derita hidup hamba. Iya. Aku tidak akan murka sejauh isi syairmu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Gusti Prabu. Nah, sekarang bacakanlah untukku. Baik, Gusti Prabu. Burung pipit terbang melayang, melintas padang selayang pandang. Di luar nampak ada ketentraman, namun sesungguhnya hanyalah api di dalam sekam. Berduyun mereka datang, berduyun pula mereka hilang. Suasana ketidakpastian akan datang.
namun secepat pula kan kembali tenang. Oh, Wilwatikta, Wilwatikta, mengapa selalu ada air mata di wajahmu? Mengapa selalu ada luka di sekujur tubuhmu? Engkau merayap jatuh dan bangun, merayap dan jatuh bangun lagi, meski akhirnya kau akan bangkit, tegak kokoh dan bangkit kembali, namun perjalananmu penuh onak dan duri. Ampun Gusti Prabu, demikianlah sair hamba yang terakhir, dan hamba mohon Gusti tidak menjadi murka oleh karenanya. Apakah isi sairmu mengatakan keadaan Majapahit kini dan yang akan datang? Kurang lebih demikianlah Gusti Prabu. Coba jelaskanlah secara rinci, dan bagaimanakah aku harus menghadapi situasi itu? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Arya Dwi Pangga terdiam sesaat. Dia agak ragu mengatakannya. Tetapi mau tidak mau dia harus menjawab pertanyaan Gusti Prabu Jayanegara. Syair hamba berbicara tentang Majapahit yang gagah perkasa di bawah perintah dan kekuasaan Prabu Jayanegara. Sebab itu, kendati banyak pengkhianatan, pemberontakan, kerusuhan, tapi kesemuanya dapat Gusti Prabu padamkan. Dan sekarang ini, Gusti Prabu, andai pun nampak keadaan negara aman dan tentram, namun hendaknya kita jangan menjadi lengah dan takabur. Karena musuh selalu ada di mana-mana. Musuh senantiasa mengintai dengan kuku-kukunya yang tajam. Apakah menurut pengamatanmu sekarang ini masih ada musuh-musuh yang berkeliaran? Hamba kira demikian Gusti Prabu. Sebab musuh bukan hanya Ramapati seorang. Masih ada Ramapati-Ramapati lainnya yang haus kekuasaan. Dan haruskah aku mencurigai setiap orang? Tidak harus demikian, Gusti. Namun kita patut waspada dan siap sedia setiap saat. Barangkali musuh yang kali ini atau nanti akan melebihi Ramapati. Kita memang tidak tahu. Namun tidak ada salahnya jika kita tetap waspada dan eling. Kita tinggalkan dulu Resi Mahasadu yang tengah berbincang-bincang dengan Gusti Prabu Jayanegara. Kini kita beralih ke Istana Kepatihan, tempat di mana dulu Ramapati pernah tinggal
untuk memerintah Majapahit sebagai Mapati Hamangkubumi. Majapahit sejak Ramapati tiada, baik jabatan maupun kedudukannya kini digantikan oleh Aryatada. Demikian pula istana kepatihan kini didiami oleh pejabat baru itu. Kakang, apakah semua kebijaksanaan yang pernah ada semenjak pemerintahan Ramapati akan tetap Kakang Tada pertahankan? Adimada, tidak semua kebijaksanaan yang pernah ada itu buruk atau baik. Ada juga yang baik, meski Ramapati yang mengeluarkannya. Tetapi ada juga yang tidak bersifat membangun negeri. Sebab itu Adimada, untuk sementara ini, biarlah yang baik itu tetap berjalan. Sedang yang buruk jelas harus kita perbaiki, Di. Kakang, apakah semua itu harus seizin dan sepengetahuan Gusti Prabu Jayanegara? Semua kebijaksanaan pemerintahan harus terus seizin dan sepengetahuan Gusti Prabu sebagai Raja Majapahit. Bukankah beliau junjungan kita semua? Aku tidak ingin menjadi Ramapati kedua, Di. Aku tidak ingin memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Aku tak ingin memancing di air keruh. Camkan ini, Adimada. Sebenarnya kita ini hanya abdi negara yang bekerja hanya demi negara. Jangan sekali-kali kita bekerja mengharapkan pamrih. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Hidup ini hanya mampir untuk ngombe, Adi. Sebab itu, selagi hayat masih dikandung badan, kita mesti berbuat baik dari yang paling baik. Berikanlah pada Majapahit apa yang dapat kita berikan. Kakang, apakah pemerintahan Ramapati tidak membekas di hati masyarakat? Mungkinkah sekarang ini masyarakat sudah bisa normal tanpa ketakutan akibat yang ditimbulkan semasa kekuasaannya Ramapati dulu, Kakang? Kita memang tak perlu terburu-buru, Adimada. Biarkanlah waktu yang akan berbicara. Kita ini hanya bisa mencoba berbuat sesuatu untuk orang banyak. Iya, Kakang. Aku kira lama-lama mereka pun akan sadar dan kembali hidup normal. Kakang, istana kepatihan ini masih ada bau-bau Ramapati, Kakang. Iya, aku pun merasakan itu. Terutama bau-bau tentang kelicikannya, kekejamannya, dan niat-niat busuknya itu. Tapi sudahlah, itu semua akan segera hilang seiring waktu berlalu. Kita tak boleh hidup untuk masa lalu, tetapi untuk masa depan, Adi. Dan satu lagi, Adimada, jangan hendaknya kita membenci siapapun juga. Terlebih orang itu sudah tidak ada. Ampunilah semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Ini memang tidak gampang, tetapi kita harus mencobanya. Jadilah seorang yang bijaksana, dimanapun tempatnya. Bekal Gajah Mada seolah sedang diberi nasihat dan pandangan-pandangan hidup dari seorang guru.
Dan memang begitulah Arya Tada yang sekarang tinggal di Istana Kepatihan, tetap sederhana dan rendah hati. Tampaknya bekal Gajah Mada banyak menimba ilmu dari beliau. Sejak Istana Kepatihan didiami Arya Tada, maka semua pegawai maupun pelayan-pelayannya mengalami perubahan. Demikian pula halnya dengan Panji Ketawang, yang dulu pernah bekerja sebagai pelayan Istana Kepatihan Ramapati. Kini keponakan Arya Kamandanu ini lontang-lantung tak ada pekerjaan. Hidupnya menjadi terlunta-lunta. Kemana aku harus mencari pekerjaan? Belum tentu semua orang mau menerima tenagaku. Apalagi kalau orang itu tahu aku pernah bekerja sebagai pelayannya Ramapati. Pasti mereka pun akan ikut mencurigaiku. Ramapati sudah menjadi penjahat negara dan sudah menerima ganjarannya yang setimpal. Tetapi apa mungkin orang mau peduli? Pasti mereka akan mengatakan majikan dan pelayan tidak jauh berbeda. Menerima bekas pelayannya sama artinya menerima bekas-bekas kejahatan majikannya. Panji Ketawang, betapa malangnya nasibmu. Pamanmu dulu bekas seorang panglima perang Majapahit yang ternama. Tapi kenapa kau sekarang menjadi bekas pelayan seorang penjahat negara? Panji Ketawang menyesali diri dan nasibnya. Malam semakin larut dalam sepi. Majapahit sudah tertidur pulas dalam mimpi-mimpinya. Tapi Panji Ketawang masih berjalan ke sana kemari tanpa tujuan yang pasti. Apakah negara masih dalam keadaan tidak aman? Mengapa masih ada sepasukan berkuda berkeliling kota raja? Jangan-jangan mencuri pun bisa dikatakan sebagai penjahat negara. Mencuri? Apakah aku harus menjadi pencuri untuk mengisi perutku? Apakah aku harus merampok untuk mendapatkan uang? Iya. Sepertinya memang hanya pekerjaan itu yang mudah sebagai jalan pintas. Karena untuk bekerja pun tidak mungkin ada orang yang mau menerima tenagaku. Panji Ketawang terus berjalan menyusuri lorong demi lorong di kota Raja Majapahit. Malam itu dingin sekali. Cahaya rembulan tertutup awan hitam. Di jalan-jalan sudah tak ada orang berlalu lalang. Panji Ketawang berjalan gontai sambil melirik kiri kanan. Semua rumah sudah menutup pintu-pintu dan jendelanya. Rumah-rumah makan dan kedai-kedai kecil sudah sepi dari pengunjung dan lampu digelapkan. Malam sedingin ini, tentu orang-orang sudah menarik selimutnya dan mendengkur. Mereka pasti malas bangun seandainya ada suara yang mencurigakan. Ya, aku akan coba masuk untuk sekedar mencari makanan. Aku cuma butuh makan sepiring saja. Hei, siapa itu? Ada perunda melihatku. Kalau tak menjawab, berarti kau mencuri. Dan kami akan menangkapmu. Waduh, aku tidak mau ketangkap. Aku tak ingin jadi tontonan orang banyak. Aku harus lari. Hei, jangan lari. Awas kau. Hei. Ayo Kang, kita kejar dan tangkap dia. Siapa tahu dia adalah telik sandi musuh. Ayo Kang, ayo.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Panji Ketawang berlari membabi buta. Ia tak ingin tertangkap dan menjadi tertawaan orang-orang. Meskipun belum mengambil sesuatu, tetapi para peronda sudah pasti menuduhnya pencuri yang tertangkap basah. Ia berlari sekuat tenaga, keluar masuk lorong-lorong. Para peronda mengejar dengan cepat karena tak mau sampai buruannya itu lolos. Pencuri! Wah, kemana orang itu? Larinya cepat juga anak muda itu. Tapi melihat caranya lari, dia bukan seorang ahli ulah kanuragan. Dia pasti orang biasa, Kang. Iya. Untuk menjadi seorang telik sandi, tidak harus mahir ulah kanuragan. Bisa saja diambil dari orang seperti kita, orang desa biasa. Ya, tapi aku sangsi kalau dia itu mata-mata. Dia pasti hanya seorang pencuri biasa, Kang. Atau mungkin gembel jalanan yang kelaparan, Kang. Siapapun orang itu, kita wajib menangkapnya. Bukankah ini tugas kita? Sudahlah, ayo kita lanjutkan pengejaran kita. Mumpung dia belum terlalu jauh dari sekitar ini. Ayo, teman-teman, kita menyebar ke lorong-lorong di depan itu. Ayo. Kita menyebar. Tidak lebih dari 6 orang peronda menyebar ke lorong-lorong gelap di depan. Mereka mencari dengan begitu cepat, tangkas dan tertib. Rupanya mereka adalah peronda-peronda yang terlatih. Para peronda yang sengaja disiapkan untuk ikut mengamankan kota Raja Majapahit dari segala ancaman bahaya. Oh, mereka ternyata para peronda yang terlatih. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau aku sampai tertangkap? Dewata Agung, buatlah para peronda itu tidak melihatku. Janganlah sampai aku tertangkap. Oh, Dewata Agung, tolonglah aku. Bagaimana? Panji Ketawang menggantung di tetumbuhan yang menjalar di sepanjang tembok istana. Malam semakin gelap, bulan tertutup rapat awan hitam. Sementara Panji Ketawang menggantung merayap di atas tembok istana. Di bawahnya para peronda sibuk mencari kian kemari. Adi, apa kau sudah temukan tanda-tandanya? Belum, Kang. Tak ada tanda-tanda apa-apa di sini. Apakah Kang sudah menemukan tanda-tanda larinya pencuri itu? Tidak ada, Di. Dewata Agung, jangan berikan mereka tanda-tanda bahwa aku ada di atas mereka. Oh, tolonglah aku. Lindungilah aku, Dewata Agung. Panji Ketawang mulai gemetar tangan dan kakinya. Ia khawatir pegangan tangannya tak mampu lagi menahan berat tubuhnya. Dia kini sudah pasrah. Seandainya tangannya tak mampu menahan dan tubuhnya melorot ke bawah, apa boleh buat? Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Ini seperti bekas-bekas jejak kaki manusia. Oh, benar. Iya. Benar, Kang. Ini jejak kaki manusia. Tapi, terusnya kemana ini? Kok cuma berhenti di sini? Apa orang itu punya kemampuan buat terbang, Kang? Jejak kaki ini berhenti di sini.
Tidak berbelok ke kiri, juga tidak belok ke kanan. Oh, Kang, apa tidak mungkin yang kita kejar ini lari ke arah rumah saudagar kaya itu, Kang? Wah, lari ke rumah saudagar kaya dan berpengaruh itu? Iya. Wah, kalau memang ke sana, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Di. Saudagar itu cukup punya pengaruh di masyarakat. Dan tidak mungkin rumahnya mau kita acak-acak hanya untuk mencari seorang pencuri. Ya, kalau begitu, ya sudahlah. Toh saudagar itu punya pengawal sendiri. Tangan Panji Ketawang sudah tidak tahan lagi menahan berat tubuhnya sendiri. Dia nyaris menyerah dan hendak melorotkan tubuhnya ke bawah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Panji Ketawang akhirnya tertangkap para peronda itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadi